Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Mengawali dan mendasari seluruh aktivitas kita hari ini, Senin tanggal 29 September 2025. Baiklah kita menyisihkan waktu barangkali 10 menit untuk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita mendengar nats renungan hari ini yang dibacakan oleh salah seorang dari remaja Naposo anggota jemaat kita. Nats renungan harian Senin 29 September 2025 diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Dalam bahasa Batak Tidok, alani idom baen namar sitau non au alai dang maila audisi. Ai hutanda do ibana na huhaporsiai jalapos dorohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumehon nai. Tuau rodi arisogoti. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Renungan hari ini yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 12. Saya beri judul, "Jangan rendah diri, jadilah teladan." Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai dengan sebuah cerita klasik dalam Alkitab. Ingatkah saudara dengan Daud? Ketika ia dibawa ke hadapan Raja Saul untuk menghadapi Goliat, apa reaksi Saul? Raja itu berkata, "Engkau masih muda," sedang dia seorang prajurit sejak masa mudanya. Saul kelihatannya meremehkan Daud karena usianya yang masih belia dan dianggap belum berpengalaman. Namun, kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Daud tidak mengizinkan usia mudanya menjadi penghalang. Ia melangkah maju dalam iman dan kuasa Tuhan, mengalahkan raksasa Goliat dan mengubah sejarah Israel. Kisah Daud ini mengingatkan kita bahwa pandangan manusia tentang usia, pengalaman, atau status kita seringkali berbeda dengan potensi dan panggilan yang Tuhan berikan. Kisah inilah yang mungkin menjadi latar belakang spiritualitas mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat yang begitu kuat kepada Timotius. Surat kiriman Paulus kepada Timotius, surat pertama yang ditulis sebagai anak rohaninya yang kala itu melayani sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Timotius memang masih tergolong muda, naar, begitu kata umum yang kita dengarkan. Dia dikatakan muda dalam ukuran seorang pemimpin gereja pada masa itu, di mana kepemimpinan sangat dihormati berdasarkan usia dan pengalaman. Di Efesus, Timotius menghadapi tantangan. Ada rupanya orang-orang yang mungkin memandang rendah dia atau meragukan kewibawaannya karena faktor usia. Melalui ayat ini, Rasul Paulus memberikan 2 perintah penting kepada Timotius yang juga berlaku untuk kita, yaitu jangan biarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini bukan hanya teguran untuk orang lain, tetapi juga peringatan bagi Timotius untuk tidak membiarkan keraguan dari luar meruntuhkan keyakinannya. Jangan bersembunyi di balik usia, tetapi tampilkan kematangan rohani. Yang berikut, jadilah teladan. Ini adalah kunci untuk membungkam para pengkritik. Jika orang lain melihat hidup yang berkualitas dan berkarakter, usia tidak lagi menjadi masalah. Kata Yunani untuk teladan adalah tupos, yang berarti model atau pola yang harus dicontoh. Paulus merinci 5 bidang utama yang menjadi keteladanan yang harus dipahami dan dilakukan oleh Timotius. 1. Teladan dalam perkataan. Menjaga lidah dari gosip, kata-kata kotor, atau mungkin juga dari kata kebohongan. Yang kedua,
teladan dalam tingkah laku. Ini mencerminkan etika Kristiani dalam keseharian. Yang ketiga juga teladan dalam kasih. Kasih yang tulus, berkorban, dan tidak mengharapkan balasan. Yang keempat, teladan dalam kesetiaan. Setia kepada Tuhan, kepada ajarannya, dan panggilan pelayanan. Setia dalam perkataannya sendiri. Yang kelima adalah setia teladan dalam kesucian, yaitu menjaga kemurnian moral dan batin. Pesan ini sangat relevan untuk kita hari ini. Prinsipnya bukan hanya untuk orang muda, tetapi untuk setiap orang percaya. Di tengah masyarakat yang sering menilai kita berdasarkan harta, jabatan, atau usia, Tuhan memanggil kita untuk menonjol karena karakter Kristus yang terpancar dalam hidup kita. Dalam hal ini kita melihat kita menjadi teladan di era digital. Di dunia yang serba cepat ini, keteladanan dalam perkataan dan tingkah laku sangat krusial. Bagaimana kita berkomentar di media sosial? Apakah unggahan kita memberkati atau menjatuhkan? Tindakan kita di dunia maya sekecil apapun adalah bagian dari tingkah laku yang kita lakukan dilihat orang. Yang berikut juga menjadi garam dan terang. Di tempat kerja, di kampus, di sekolah, atau di tengah keluarga, kita dipanggil menjadi tupos model. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah seorang profesional muda misalnya, tunjukkanlah kesetiaan dan kesucian dalam integritas kerja. Jika saudara-saudari Bapak Ibu adalah orang tua, jadilah teladan kasih yang nyata bagi anak-anakmu. Tidak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk menjadi teladan Kristus. Yang dibutuhkan adalah hati yang mau dibentuk dan hidup yang bersedia taat. Hidup kita adalah satu-satunya yang bisa kita tunjukkan seperti yang dibacakan dalam bacaan kita hari ini. Sebagai bagian penutup, mari kita teguhkan kembali 3 konklusi utama dalam 1 Timotius ini. Usia bukan batasan, tetapi panggilan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna atau tua untuk memakai kita. Jangan biarkan keraguan diri atau pandangan remeh orang lain menghalangi panggilan saudara. Yang berikut adalah keteladanan merupakan strategi kemenangan. Jawaban terbaik terhadap keraguan adalah kualitas hidup yang tidak terbantahkan. Fokuslah pada pembangunan karakter Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, 5 pilar kualitas hidup yang sudah kita bacakan dalam nas ini adalah hal yang sangat krusial untuk kita renungkan bersama. Mulai hari ini, mari kita sengaja mengevaluasi diri dalam 5 area yang disebutkan Paulus tadi, yaitu teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada awal hari ini dan awal minggu ini, kami sadar Tuhan, bahwa hanya Kau adalah andalan kami. Ketika Engkau mengizinkan kami masing-masing berjalan menerima hari baru ini, kiranya kami percaya juga Engkau yang menuntun kami, memberikan tuntunan bagi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kami di tengah tempat kami bekerja, di tengah keluarga, dalam persekutuan kami di masyarakat atau juga di gereja. Izinkan kami Tuhan, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kami menjadi teladan. Berkati pekerjaan kami, berkati semua perjalanan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.